Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Abdullah dengan kerja di sini Makir 032. Di sini saya akan memberikan laporan mengenai laporan praktikum mata kuliah SKADA dengan judul komunikasi modbus TCP IP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC bus Rexroad CLRX ke PLC Schneider. Nah, di sini merupakan sebuah pengendalian dan model motor yang dikendalikan menggunakan PLC Schneider, kemudian status aktif dikirim ke PLC bus Rexroad dengan komunikasi modbus TCP IP. Nah, PLC CLRX di sini membaca data dan mengirimkan ke HMI agar dapat ditampilkan secara real time. Untuk latar belakangnya, dalam dunia industri saat ini, sistem otomasi berkembang dengan menggunakan PLC dari berbagai merek yang berbeda. Nah, karena itu kita membutuhkan sistem komunikasi yang dapat menghubungkan perangkat agar dapat saling bertukar data, di mana modbus TCP IP ini menjadi pilihan yang digunakan karena berbasis jaringan Ethernet dan mudah diterapkan. Selain itu, kebutuhan monitoring data secara real time membuat penggunaan Node-RED dan HMI menjadi solusi yang sesuai dalam sistem SCADA. Untuk tujuan praktik yang dilakukan yaitu pertama mempelajari dan menerapkan komunikasi modbus TCP IP antara PLC bus Rexroad CLRX dan PLC Schneider dalam satu sistem otomasi. Selanjutnya, memahami proses konfigurasi modbus TCP IP, lalu menggunakan Node-RED sebagai media penghubung dan mengolah data dalam sistem SCADA, dan yang terakhir menampilkan data hasil komunikasi ke dalam HMI untuk kebutuhan monitoring sistem secara real time. Lama-lama, marilah kita mengenal dulu apa itu SCADA. SCADA merupakan sistem yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses industri secara terpusat dari satu pusat pengawasan. Sistem ini bekerja dengan mengumpulkan data dari perangkat lapangan seperti sensor dan PLC, kemudian mengolah serta menampilkan data tersebut kepada operator melalui HMI dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Nah, dengan adanya SCADA ini, operator dapat memantau kondisi proses secara real time, mengetahui status peralatan, serta mendeteksi gangguan lebih cepat sehingga dapat segera dilakukan tindakan yang diperlukan. Nah, selain fungsi monitoring, SCADA juga memungkinkan pengendalian proses jarak jauh yang berperan penting dalam meningkatkan efisiensi kerja dan keadaan sistem serta keselamatan operasional di lingkungan industri. Selanjutnya itu ada modbus TCP IP yang merupakan protokol komunikasi industri, mana ini digunakan untuk pertukaran data antar perangkat melalui jaringan Ethernet dengan memanfaatkan protokol TCP IP. Sistem komunikasi ini menggunakan konsep client dan server di mana perangkat klien mengirimkan permintaan data dan perangkat server memberikan respon sesuai dengan alamat register yang diminta. Nah, data pada modbus TCP IP ini disimpan dalam bentuk register seperti file, discrete input, input register, dan holding register yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Untuk kelebihannya sendiri, modbus TCP IP mudah dalam konfigurasi, lalu komunikasinya cepat dan mampu digunakan pada perangkat dari berbagai merek atau vendor, sehingga banyak diterapkan dalam sistem otomasi industri dan SCADA. Selanjutnya ada HMI. HMI atau Human Machine Interface merupakan antarmuka yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem otomasi dan operator, di mana melalui HMI ini data proses yang diperoleh dari PLC dapat ditampilkan dalam bentuk angka, indikator status, grafik, maupun simbol tertentu yang mudah dipahami oleh pengguna. Selain sebagai media monitoring, HMI juga memungkinkan operator untuk memberikan perintah atau kontrol sederhana ke sistem seperti mengaktifkan atau menonaktifkan proses tertentu. Dengan tampilan yang jelas, HMI membantu operator dalam memahami sistem secara cepat dan mengurangi kesalahan pengoperasian serta meningkatkan aktivitas dan keamanan kerja. Oke, selanjutnya ada Node-RED. Apa sih Node-RED itu? Nah, Node-RED itu adalah platform pemrograman berbasis yang dirancang untuk memudahkan proses integrasi antar perangkat dan sistem berbasis jaringan, di mana pengguna dapat membuat alur kerja dengan menghubungkan node-node yang telah tersedia tanpa harus menulis kode pemrograman yang kompleks. Nah, dalam sistem otomasi ini, Node-RED biasanya digunakan sebagai penghubung atau bisa disebut sebagai middleware yang membaca data dari PLC menggunakan protokol modbus TCP IP. Lalu setelah itu mengolahnya dan menampilkannya ke dalam bentuk HMI. Nah, fleksibilitas, kemudahan penggunaan, dan dukungan terhadap berbagai protokol komunikasi menjadikan Node-RED sebagai solusi yang efektif untuk pengembangan sistem daya sederhana tetapi fungsional. Selanjutnya ada PLC bus Rexroad, di mana ini merupakan PLC modern yang mendukung konsep otomasi terbuka dan memiliki kemampuan proses komunikasi yang luas, termasuk modbus TCP IP berbasis internet, sehingga memudahkan integrasi dengan perangkat lain. Dalam praktikum ini, PLC bus Rexroad berperan sebagai klien yang membaca data dari PLC melalui jaringan. Sementara itu, PLC Schneider merupakan PLC yang dikenal memiliki keadaan tinggi dan banyak digunakan industri sebagai pengendali utama proses. Nah, di sistem ini, PLC Schneider berperan sebagai server modbus yang menyediakan data melalui alamat register tertentu.
sehingga komunikasi antar kedua PLC dari merek atau vendor yang berbeda ini dapat berjalan dengan baik dan dapat diterapkan dalam manajemen industri. Nah, selanjutnya ada ladder ZRLX. Di sini pada room all yang ada ini menunjukkan bahwa berfungsi sebagai penerima perintah dari AMI, di mana input dari tombol on off diolah menjadi sinyal logika internal PLC. Nah, untuk room ini sendiri memastikan bahwa setiap aksi operator dapat diproses oleh sistem kontrol. Untuk room selanjutnya yaitu digunakan sebagai penyimpan atau pengunci status perintah. Nah, fungsi ini menjaga kondisi on atau off tetap aktif meskipun tombol AMI sudah dilepas, sehingga sistem berjalan lebih stabil atau dapat kita sebut biasanya dengan patching. Nah, untuk mengatur waktu atau timer berfungsi untuk memberikan delay. Nah, timer di sini sebagai delay sebelum menerima data ke PLC Schneider. Timer ini mencegah perubahan data yang terlalu cepat dan membantu menjaga kestabilan komunikasi Modbus TCP/IP. Untuk ruang komunikasi berfungsi sebagai Modbus Write atau master yang mengirimkan data dari ZRLX ke PLC Schneider. Pada ini nilai logika si proses sebelumnya dikirim ke alamat coil atau register tertentu pada PLC Slash. Nah, untuk room monitoring digunakan sebagai alat memantau status komunikasi seperti kondisi jalan, busi atau error. Di mana room ini memastikan bahwa proses menerima data berjalan dengan baik dan dapat dideteksi jika ada gangguan. Nah, room pengaman ini berfungsi sebagai riset atau penanganan error, di mana sistem dapat kembali ke kondisi awal apabila terjadi kegagalan komunikasi atau kesalahan proses. Selanjutnya ada ladder Schneider. Dalam room utama di sini yang kita gunakan berfungsi untuk menangani proses komunikasi Modbus Write antara PLC Schneider dan PLC Master, yaitu bus restore ZRLX, di mana pada room ini digunakan blok fungsi write var yang bertugas menerima data yang dikirim dari ZRLX dan menuliskannya ke memori internal PLC Schneider. Nah, untuk kontak M50 sendiri di sini digunakan sebagai sinyal execute atau untuk menjalankan proses penulisan data, sedangkan M51 di sini berfungsi sebagai sinyal abort apabila proses komunikasi perlu dihentikan. Dengan adanya ini, PLC Schneider siap menerima perintah kontrol dari sistem SCADA. Nah, selain menerima data, room ini juga menyediakan indikator status komunikasi melalui beberapa coil internal. Misalnya, coil M52 yang menunjukkan bahwa proses penulisan data telah selesai atau down, dan M53 di sini menunjukkan bahwa proses komunikasi sedang berlangsung dalam artian busi. Dan M54 di sini menandakan bahwa proses komunikasi dibatalkan atau aborted. Indikator-indikator ini berfungsi untuk memantau kondisi komunikasi Modbus sehingga sistem dapat diketahui apakah berjalan normal atau mengalami gangguan. Nah, untuk room berikutnya ini berfungsi sebagai pemicu komunikasi, di mana input I0.0 digunakan untuk mengaktifkan coil M50. Nah, ketika input ini aktif, maka proses komunikasi pada room sebelumnya akan dijalankan. Oke, selanjutnya ada node-thread. Saya akan jelaskan dari flow node-thread di sini. Node-thread pada sistem ini berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara PLC ZRLX dan PLC Schneider menggunakan protokol Modbus TCP/IP. Node data layer subscribe digunakan untuk membaca nilai variabel motor dari PLC ZRLX secara real time, di mana setiap perubahan nilai pada variabel tersebut akan langsung diterima oleh node-thread sebagai data input utama. Nah, itu data yang diterima kemudian diteruskan ke node Modbus Write yang berfungsi sebagai atau yang berfungsi untuk mengirim nilai tersebut ke PLC Schneider, di mana proses ini memungkinkan perintah on atau off motor berasal dari AMI dan diproses oleh ZRLX yang dapat dikirim ke PLC Schneider sebagai slave. Dengan demikian, node-thread bertindak sebagai penerjemah dan penerus data antar dua PLC yang berbeda sehingga dapat berkomunikasi. Nah, untuk node debug sendiri di sini digunakan sebagai alat monitoring untuk memastikan bahwa data yang berhasil diterima dan dikirim dengan benar. Debug ini menampilkan nilai data yang mengalir di setiap tahap proses sehingga memudahkan pengecekan alur komunikasi. Oke, untuk video setting dan hasilnya akan saya jelaskan sebagai berikut. Oke, selanjutnya adalah cara men-setting. Pertama-tama kita klik PLC.
Lalu kita klik icon PLC-nya, lalu akan masuk ke ladder atau codingan PLC. Selanjutnya di sini kita memasukkan input dan outputnya. Yang ini merupakan input, yaitu input digital, yang bawah output digital. Di input digital ini isinya yaitu tombol reset seperti ini ditampilkan. Lalu yang output juga sama. Untuk yang ini merupakan input output analog yang digunakan untuk kelembapan. Setelah itu kita masuk ke node-RED. Pertama-tama kita klik node-RED, lalu flow editor. Oke, setelah itu kita buka yang ini. Di sini kita bisa edit data layer, di mana di sini kita mengalamatkan pada data layer. Di sini kita memilih admin. Aplikasi, lalu setelah itu, setelah jadi semuanya seperti ini, kita dapat memencet klik deploy. Setelah deploy, kita dapat masuk ke dalam WebIQ, di mana kita masuk ke project yang sudah kita buat kemarin. Di sini kita menunggu beberapa waktu untuk downloading HMI project yang sudah dibuat kemarin. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Oke, kita bisa setting dulu. Untuk mencarinya, langkah-langkahnya itu seperti ini. Pertama-tama di web, lalu ke OPC UA. Setelah itu masuk ke server, lalu akan muncul link seperti ini. Untuk linknya di copy. Nah, setelah di copy, kita masukkan, lalu kita klik apply. Setelah itu kita ke proses data manager, dimana sini kita klik browse, lalu kita klik object, data layer, lalu PLC, app, application, POW, dan klik kanan, create child variable, supaya kita dapat mengalamatkannya secara otomatis. Oke, setelah connect, maka tinggal dikonekin saja ke demo kit dengan jadi publish. Jadi pada sistem yang dibuat ini, ketika kita menemukan tombol start, maka indikator akan hidup. Setelah itu, setelah 5 detik, maka motor akan menyala. Ketika menyentuh TLB 1 dan TLB 2 sebanyak 4 kali counter. Maka buzzer akan menyala. Setelah itu lampu indikator selesai menyala. Baik, dalam praktikum yang saya lakukan ini, hasil akhirnya dapat diketahui bahwa pengujian ini dengan komunikasi 14 TCP/IP antara PLC, bus Rexroad, dan PLC Sendor dapat berjalan dengan baik.
sesuai dengan perencanaan, di mana data yang disediakan oleh PLC Schneider berhasil dibaca oleh PLC Bos Rexroth dan diteruskan ke Notraya tanpa kendala. Nah, selanjutnya data tersebut dapat ditampilkan pada HMI secara real time, sehingga sistem dapat digunakan untuk memantau kondisi proses secara langsung. Nah, untuk hasilnya menunjukkan bahwa integrasi antar PLC ini dapat dilakukan dengan efektif menggunakan Modbus TCP/IP dengan bantuan Notraya dan HMI. Untuk selanjutnya, artikel ini menunjukkan bahwa komunikasi Modbus TCP/IP dapat digunakan secara efektif untuk menemukan dua PLC yang berbeda, yaitu PLC Bos Rexroth dan PLC Schneider dengan bantuan Notraya dan HMI. Dan data dapat dimonitor secara real time sehingga data dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.